Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ilman Kadori. Baik, malam ini saya akan berikan eh, pembelajaran ya, tentang sistem operasi. Ini hanya sebagian saja, yaitu tentang proses. Mungkin hanya ada beberapa video. Baik, langsung kita ke materi saja. Penjadwalan proses di sistem operasi ya. Jadi kita tahu bahwa proses adalah program atau instruksi yang sedang dieksekusi ya. Atau nanti kita sebut juga job di sistem operasi. Jadi ketika sistem operasi berjalan itu banyak sekali memproses job-job agar dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di sistem operasi sendiri nanti akan diatur yaitu dengan penjadwalan. Ya, jadi judul kita di materi atau di pembelajaran ini adalah penjadwalan proses berkaitan dengan proses. Kita tahu status proses ada 5, ada running, ada waiting, ada blocking, kemudian apa terminate, dan yang pertama adalah eh, persiapan atau read. Eh, untuk di penjalanan proses ini saya kan nggak akan berpanjang lebar ya. Saya masuk ke yang pokoknya aja, yaitu tentang algoritma penjadwalannya ya. Karena ada beberapa algoritma penjadwalan di eh, sistem operasi atau di penjadwalan proses ini. Ini dia. Yang pertama yaitu FIFO, yang kedua SJF, yang ketiga round robin, yang keempat adalah priority scheduling. Jadi FIFO mungkin ada di metode-metode apa namanya tertentu, juga ada istilah FIFO ya. Nah, di algoritma penjadwalan proses pun ada sama istilahnya, first in first out, atau dikenal juga FCFS atau first come first serve, pertama datang pertama dilayani. Kemudian kalau SJF itu short job first, di mana berarti nanti job-job yang mempunyai waktu terpendek itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti ada round robin dan ada priority scheduling atau penjadwalan yang berprioritas. Baik, langsung masuk ke klasifikasi berdasarkan prioritas. Algoritma penjadwalan tanpa prioritas, ada juga yang kita sebut algoritma penjadwalan berprioritas. Nah, sama nanti kalau untuk priority scheduling, algoritma penjadwalan berprioritas statis, ada yang algoritma penjadwalan berprioritas dinamis. Nah, bagaimana dengan penjadwalan FIFO atau first in first out atau first come first serve? Penjadwalan non preemptive. Non preemptive berarti non itu tidak, preemptifnya nanti menyela atau tidak bisa disela, dan tidak berprioritas. Jadi FIFO itu non preemptive, tidak berprioritas juga. Proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Nah, nanti ada ditentukan waktu kedatangannya atau nanti waktu pemprosesnya. Proses yang datang terlebih dahulu juga dilayani terlebih dahulu, yaitu intinya di FIFO ini. Saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Karena tadi apa? Non preemptif, tidak ada yang atau tidak bisa disela. Job lama akhirnya akan membuat job pendek menunggu. Job tidak penting membuat job penting menunggu. Walaupun ini jadi untuk istilahnya saja ya. Yang penting karena nanti di sistem operasi ya, karena banyaknya job atau banyaknya proses yang nanti dijalankan pada waktu-waktu tertentu ataupun saat sistem operasi atau sistem komputer itu dijalankan.
Untuk contoh, misalnya ada 3 proses P1, P2, P3, nanti kita sebut saja proses 1, proses 3, proses 2, proses 3 dengan lama waktu kerja CPU atau dikenal istilah CPU burst time ya, CPU burst time masing-masing sebagai berikut. Jadi ada 3 proses, kemudian burst time-nya diketahui. Untuk proses 1 24, proses 2 3, proses 3 3 ya. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3, nah ini yang menentukan FIFO-nya ya. Jadi kalau nanti ditentukan P1, P2, P3 berarti otomatis yang datang pertama adalah P1 dan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah P1 juga. Dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka dapat digambarkan gancatnya atau gambaran untuk ya gancat untuk diagramnya lah ya. Jadi P1, P2, P3 karena sesuai dengan algoritmanya FIFO. P1 digambarkan 0 pertama, jadi waktu tunggu P1 0, waktu tunggu P2 nanti 24. Jadi P1 ke P2 tadi kan bus time-nya 24, jadi kita tambahkan 0 awalnya sampai selesainya proses P1 itu sebanyak 24. Jadi bus time-nya 24. Nah, mulainya P2 yaitu berarti di saat P1 selesai di 24 sampai dengan 27 karena bus time-nya adalah 3. 24 tambah 3 sama dengan 27 dan proses 3 selesai di 30 karena 27 akhir dari P2 ditambahkan 3 sama dengan 30. Jadi kalau nanti ditanyakan waktu tunggu atau waiting time atau average waiting time-nya nanti P1 0, P2 24, P3 27. Rata-rata waktu tunggu adalah 0, 24 plus 27 dibagi dengan 3. 3 ya berarti banyaknya proses ya, karena average atau rata-rata sama dengan 17 milidetik. Oke. Jadi seperti itu. Nanti silakan dicoba, kemudian nanti dikembangkan dengan contoh yang berbeda. Untuk atau jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1. Nah, ini berarti FIFO-nya yang dikerjakan adalah P3 dulu. Maka gancatnya adalah P3 0, P2 3, P1 6 karena sudah ditentukan kedatangannya. Jadi nanti kalau untuk contoh-contoh atau soal-soal, kalau untuk FIFO ya perhatikan nanti pasti ada kata-kata kedatangan proses adalah P3, P2 berarti P3 pertama kali diproses. Jadi waiting time-nya atau average waiting time-nya 0, 3, 6. Jadi ingat kalau waiting time berarti yang kita ambil adalah awal mula dari proses itu akan diproses atau bus time-nya ya. Jadi kalau P3 0, P2 3, P1 6. Karena soalnya tadi sama. P1 24 bus time-nya P2 3 dan P3 3. Cuman karena ditentukan yang dijalankan terlebih dahulu adalah P3, maka P3 posisi 0-nya adalah di awal P3. Kemudian 0 tambah 3 karena P3 bus time-nya 3. Jadi 3, P2 3 jadi 3 tambah 3 6 dan P1 24 6 tambah 24 sama dengan 30. Jadi average waiting time-nya, ingat average waiting time berarti kita ambil yang angka depan dari gancat sebuah proses ya. Ini 3 mili detik. Jadi hati-hati kalau sebuah soal nanti ya bisa ditentukan berdasarkan soalnya atau yang membuat soalnya. Nah, bagaimana kalau menentukan turnaround time atau rata-rata waktu penyelesaian? Turnaround time atau waktu penyelesaian P1 adalah 24, P2 27, P3 30. Nah, perhatikan, kalau turnaround time berarti yang diambil adalah akhir dari sebuah proses itu diselesaikan. P1 24, ini berdasarkan gambar gancat yang pertama ya. P2 27 dan P3 adalah 30. Jadi 24, 27, 30. Kalau waiting time berarti 0 tambah 24 tambah 27. Nah, sekali lagi ya. Kalau waiting time berarti yang diambil adalah nilai awal dari sebuah proses 0 tambah 24 tambah 27 dibagi 3. Kalau turnaround time 24, jadi akhir dari P1 24
akhir P2 27, akhir P3 30. Dibagi 3 jadi 27 mili detik. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, yang FIFO sudah selesai, kita masuk ke SJF. Asumsinya waktu jalan proses sampai selesai sudah diketahui sebelumnya. Sama bus time-nya sudah diketahui. Kemudian menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Ingat, short job first, berarti mengerjakan proses-proses yang pendek dulu. Contohnya, ada 4 proses, 1, 2, 3, 4. Bus time-nya sudah ditentukan 6, 8, 7, 3. Berarti mana yang kita jalankan terlebih dahulu? Ya, pasti P4 karena bus time-nya dilihat berdasarkan bus time-nya yang paling pendek ya, atau penyelesaiannya. Oke, kalau diminta menggambarkan gancatnya untuk menghitung AWT maupun TAT, maka gambarkan gancatnya juga. Atau terlebih dahulu gambarkan gancatnya. P4 0 sampai 3 karena bus time 3, kemudian setelah 3 yang paling kecil apa naik lagi 6, berarti P1. P1 itu 6, 3 tambahkan 6 9. Kemudian P3 9 tambahkan 7. 16 tambahkan 8 P2 24 ya. Jadi waktu tunggunya berarti P4 0 atau P1 sama dengan 3, P1 3, P2 16, P3 9 dan P4 adalah 0. 3 16 9 0 bagi 4 sama dengan 7 mili detik ya. Bagaimana menentukan turnaround time-nya? ABCDE. Kalau lama ini jadi contoh yang berbeda ya. Lama prosesnya 11, 8, 10, 3, 5. Maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah 8, D, proses D, kemudian proses E, kemudian proses B, kemudian proses C, kemudian proses A. Jadi karena SJF ya, karena SJF. Saat tiba semuanya 0, lama prosesnya sudah diurutkan 3, 5, 8, 10, 11. Nah, saat mulainya 0. Nanti kalau digambarkan gancatnya tadi berarti 0, D dulu 0 sampai lama prosesnya 3 berarti sampai 3. Kemudian habis D itu E. Lama prosesnya 5 berarti 3 tambahkan 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Ya, ini bisa dicek sendiri atau lebih mudah nanti kalau digambarkan gancatnya seperti yang sebelumnya. Jadi nanti kalau didapatkan turnaround time-nya itu 90. Jadi dijumlahkan semuanya dibagi dengan 5 yaitu 18. Nah, bagaimana kalau menentukan AWT untuk SJF non preemptif? Kalau tadi yang preemptif yang bisa disela, bagaimana kalau yang non preemptif? Ya. Nah, contoh lagi, misalnya ada A, B, C, D, ada 4 proses. Sekarang ditentukan atau sudah dapat atau sudah dinyatakan saat tibanya atau saat kedatangannya. Proses A itu 0, B2, C4, D5. Lama proses atau bus time-nya 7, 4, 1, F, 1, 4. Berarti kalau seperti ini, berarti kita jangan lihat dulu yang paling bus time yang paling kecil. Tapi karena berhubungan ada saat tibanya, maka saat tibanya yang paling 0 kita kerjakan dulu. Jadi kenapa bukan C dulu Pak? Karena lama prosesnya 1. Karena saat tibanya 0, berarti karena sudah ditentukan saat tibanya, berarti kita mau nggak mau harus melaksanakan yang A dulu. Ya, nanti baru yang dilihat adalah lama prosesnya. Oke, contohnya gini, gancatnya, jadi kita gambarkan gancatnya ya. Gambarkan gancatnya, gancat algoritma SJF non preemptifnya yang tidak bisa diselanya berarti A 0 sampai berapa? 7 sampai selesai. Berarti karena nggak bisa disela. Kemudian habis 7 habis A berarti ke C karena C itu cuma 1. Ingat SJF ya, jadi 7 tambah 1 8. Kemudian nah kalau dilihat nanti B itu kan lama prosesnya sama 4. Kita nanti lihat waktu datangnya atau saat tibanya berarti 2. 8 tambahkan 4 jadi 12. Kemudian 12 D itu 4, 12 tambah 4 sama dengan 16. Jadi A
untuk AWT-nya atau waiting time-nya 0 milidetik ini ya. Kemudian B, waktu mulai dilayani dikurangi waktu saat tiba atau 8 dikurangi 2 jadi 6. C, waktu mulai dilayani 7 dikurangi saat tiba 4, 7 kurangi 4 sama dengan 3 milidetik. Kemudian D, waktu mulai dilayani 12 dikurangi saat tibanya 5, jadi 7 milidetik. Jadi kalau di average-nya 0, 6, 3, 7 dibagi 4 sama dengan 4 milidetik. Nah, gitu. Silakan nanti dicoba lagi di coba masing-masing ya. Bagaimana kalau AWT untuk EJF yang preemptif? Yang bisa disela. Nah, non preemptif itu tidak bisa disela, yang preemptif adalah yang bisa disela. Maka gancatnya kita gambarkan seperti berikut. Jadi masih soal yang sama tadi ya. A, 0 dulu tetap yang dijalankan yang saat tibanya 0. Kemudian ke B, karena saat tibanya A itu 0, lama prosesnya 7, cuman sudah datang dulu B karena datangnya 2 ya, saat tibanya 2, berarti nanti dijalankan dulu tuh 0, 2 menjalankan B. Kemudian B berapa tadi? B itu lama prosesnya 4. B itu lama prosesnya 4. Cuman karena waktu baru 2, kemudian sebentar, 2 tambah 2, C itu datangnya di 4 ya. C datangnya di 4, berarti baru 2, B baru 2 dijalankan, maka sudah diganti dulu, disela dulu sama C yang tiba-tiba datang di angka keempat gitu ya. Maksudnya seperti itu. Berarti nanti masih ada yang belum selesai kan? Nanti diselesaikan setelah semuanya ya, misalnya ini A, B, C, begitu C ternyata C-nya selesai, baru masuk ke B. Nah ini tadi B dijalankan B baru 2, C datang 4. C itu sebenarnya ada berapa prosesnya? 1, saat tibanya 4, nah berarti selesai. 4 tambah 1, C selesai nih. Nah ketika selesai, mau apalagi yang dijalankan? Ya ke B, karena B yang paling kecil ya, 4. Berarti kan masih ada sisa 2 tuh B tadi, karena baru berjalan 2, maka 5 tambahkan 2, 7. Nah kemudian apalagi? D. D sisa berapa tadi? Baru dijalankan 1, masih ada 4 ya, masih ada 4. 7 tambah 4, 11. Dan A masih ada sisa 5, 11 tambah 5 sama dengan 16. Maka AWT-nya kita dapat untuk A 0 tambahkan 11 dikurangi berapa? 2, karena ada datang 2. Kemudian 9. Kemudian B itu mulai datangnya 0, karena ketika mengerjakan yang A ya, ditambahkan 5, tambahkan 5 itu mana? Ini dikurangi 4 yang akhirnya atau awal dari C sama dengan 1. C sama dengan 0 karena langsung selesai. D sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2 milidetik. Jadi AWT-nya 910 tambah 2 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 3 milidetik. Bagaimana menentukan turnaround time-nya? A, B, C, D. Ini berarti masih berkaitan ya. Menentukan turnaround time-nya saat tibanya 0245. Ya. 0245, lama prosesnya 7414. Jadi ini udah sesuai
soalnya ya tadi ya. Jadi A nanti akan diproses dulu 7 saat mulai 0, saat selesai 16 sesuai Gantt-chartnya tadi. Saat selesai 16. Ingat saat mulai paling depannya, saat selesai adalah yang belakang atau belakang ini 16. Kemudian B, saat tiba 2, lama proses 4, saat mulainya 2, saat selesai 7 di sini. Saat selesai 7 B gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti ini dikurangin 7 kurangi 2 5, 5 kurangi 4 1, 11 kurangi 5 6, 28 totalnya dibagi dengan 4 sama dengan 7. Maka runtime-nya adalah 7. Oke. Untuk round robin kita next video. Jadi sementara untuk yang algoritma penjadwalan FIFO dan SJF atau short job first, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.